Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mereview kitab yang sering dinamakan kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini yang sama saya hari ini ialah kitab yang terdiri dari 4 jilid. Imam Al-Bukhari sebagaimana kita ketahui sebagai kitab standar hukum Islam, standar para ulama-ulama menggunakan hadisnya, di mana kitab Imam Bukhari dikatakan sebagai kitab yang paling sahih di antara semua kitab-kitab hadis, karena beliau sebagai mukharij juga sekaligus sebagai muhaddisin yang mempunyai kitab standar hadis. Sebenarnya kitab sahih itu ada banyak. Di antaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Huzaimah. Tapi yang masuk dalam kategori kutubu tis'ah dan kutubu sittah ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Pada hari ini kita akan bahas tentang review kitab Sahih Al-Bukhari. Yang ada di depan kita semua ini ialah kitab Sahih Bukhari. Tergantung penerbitnya. Biasanya kalau saya ini cetakannya 2004, maka dia sekitar 4 jilid. Kitab ini singkatnya namanya Sahih Al-Bukhari. Kita gabung semua. Ya, Sahih Al-Bukhari. Tetapi kalau secara lengkapnya kitab ini dinamakan sebagai Kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Orang singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Dia kategori Kitabul Jami'. Kenapa kitab Jami'? Karena disusun berdasarkan secara kompleks, secara universal. Inilah bedanya kitab Sunan dan kitab Jami'. Kitab Jami' itu lebih kepada secara pembahasan dibahas seluruhnya. Oke, kita akan lihat apa isi kitabnya dan bagaimana. Sebelum kita masuk, kita ketahui bahwasanya Imam Al-Bukhari, sebelum kita masuk ke kitabnya, kita lihat dulu biografi beliau. Biografi beliau ialah beliau mempunyai nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughira Al-Bardizbah. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Oleh karena itu dinamakan Bukhari karena beliau dari Bukhara. Dan ia wafat pada 30 Ramadan 256 Hijriah. Beliau merupakan tokoh mukharij, tokoh hadis yang sekaligus mengkritik para ulama hadis, sehingga beliau dinamakan sebagai kritikus hadis. Dan kitabnya terkenal. Nah, di sini saya akan buka kitab Sahih Al-Bukhari. Lihat, dia punya cetakan dari kulit hardcover ya, hardcover. Yang pakai kayak kartun, kayak seperti karton. Oke. Kita akan lihat di sampul awal dia mencantumkan
Ism kitab Sahih Bukhari, Ismul Mu'allaf, ini namanya kitab Bukhari Ismul Mu'allaf, itu maksudnya nama pengarang. Pengarangnya adalah Imam Bukhari. 4 jilid, jumlah jilid, halamannya 1904. Dicetak pada tahun 2004 Hijriah atau sekitar 1425 Hijriah. Ini 2004 Masehi, yang ini 1425 Hijriah. Oke. Jadi ini buku sangat bagus untuk kita miliki untuk pegangan di bulan Ramadan. Darul Hadis dicetak di Darul Hadis di kota Kairo. Pada mulanya, kenapa dikatakan Kitabul Jami' Sahih Al-Bukhari? Karena lihat, dia menjelaskan tentang bukan kitab Buttahara, tapi dia masuk kepada Bada'ul Wahyu. Artinya permulaan turunnya wahyu. Kemudian, karena ini saya sudah coret-coret ya, kitab ini Kitabul Bada'ul Wahyu. Artinya judul yang dibahas pada hadis ini ialah tentang Badal Wahyu. Ingat ya, ini kitab namanya Kitab Bukhari, jilid awal. Kemudian Kitabul ini maksudnya memberikan gambaran, inilah pembahasannya, kitab pembahasan tentang Badal Wahyu. Di bagian belakang ada daftar isi. Lihat, kita lihat daftar isinya. Kitabul, dia mencantumkan Kitabul Badal Wahyu. Artinya judul babnya. Kitabul Iman, Kitabul Ilmu, Kitabul Wudu, Kitabul Ghusl. Jadi Anda tidak usah pusing-pusing mengenai masalah daftar isinya. Dia disusun berdasarkan pembahasan dari Imam Bukhari itu sendiri. Kemudian kalau ada kata-kata Badal Wahyu, ada bilik babnya, artinya pembahasan awal sama ini sama. Jadi Anda gak usah pusing masalah itu. Saya akan bacakan hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minina radhiyallahu anha annal Harithul bin Hisham ya sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu, faqala Rasulullah sallam ahyanan ya'ti mislu salsalil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu wa qala wa ahyanan yatamathalu li malku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqulu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha laqad ra'aitu nanzil alaihi alwahyu fil yaumil syadid al-bardi fayafsimu anhu wa in jabinahu la tafassadu iraqan. Oke. Jadi saya akan bahas dengan hadisnya. Saya bahas bahwasanya cara penulisan atau sistematika penulisan ini, dia menulis 1, 2, 3, 4 hadisnya seperti itu ya. Artinya, nah kita cek apakah setiap bab itu berubah nomornya apa tidak, atau dia sambung nomornya. Ini kita lihat masih Badal Wahyu ini. Oh, dia cuma cetak sampai halaman 9 aja, 9. Halaman 9 sudah ganti bab. Kitabul Iman. 1, lihat tulisnya, nomornya. Oh, ternyata ketika pergantian hadis, beliau Imam untuk cetakan ini, cetakan Darul Hadis,
Kairo 2004. Dia tidak dia melanjutkan nomornya. Ini kan halaman hadis 7, sambung ke Kitabul Iman, kemudian hadis ke-8, 9, 10. Kita buka lagi secara acak ya, Jadi kalau Anda mau lihat kitabnya ini, Kitabul Iman, saya cek lagi, disambung terus 121, babul apa ini, insatil lil ulama. Oke. Jadi ini kitab ini sangat baik untuk jadi referensi rujukan kita semua. Dan ingat, setiap cetakan pasti beda-beda. Ada yang mencetak 1 jilid, ada yang cetak 2 jilid, ada yang cetak 4 jilid. Kalau yang ini ialah 2004, cetakannya 4 jilid. Kemudian dia ditulis continue atau melanjutkan setiap babnya, tidak membuat dari baru. Artinya kalau setiap ganti bab, ganti buku kitab, dia pasti akan melanjutkan nomornya sampai selesai. Makanya di sini banyak sekali, sudah sampai 1772. Itu juga memudahkan para ulama, para pembaca hadis ketika merujuk, tinggal cek aja nomornya, karena setiap nomor pasti sama hadisnya. Artinya setiap ketika dicek dipakai mujam atau pakai Miftah Sunnah, maka itu pasti akan sama nomornya, kelihatan. Yang berbeda ialah ketika Anda menggunakan aplikasi, pasti nomornya ini dengan nomor aplikasi pasti beda. Oke, jadi inilah gambarannya mengenai kitab Imam Bukhari yang menjadi rujukan para ulama-ulama, ulama hadis dalam merujuk sebuah hukum Islam. Oke. Imam Bukhari, kitabnya 4 jilid. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.